Sebuah profesi pekerjaan memerlukan kecintaan yang tinggi akan pekerjaan itu sendiri. Bagi orang-orang berikut ini, mencintai pekerjaannya berarti harus siap dengan segala resiko yang dihadapi. Dengan sebuah misi, tanpa perasaan takut mereka berani menjalankan profesi ini sepenuh hati meskipun nyawa menjadi taruhannya. Se-ekstrim apakah profesi yang mereka jalani ini? Berikut 7 profesi beresiko tinggi versi on the spot. Lapisan es tebal di Greenland membuat siapa saja yang mengunjungi tempat ini akan merasa dirinya sangat kecil. Suhu yang sangat dingin di tempat ini ternyata tidak menghalangi sejumlah penelusur gua bawah tanah untuk menelusuri gua Greenland. Sejumlah penelusur gua mendaki gua berbentuk corong sedalam 100 meter ini. Saat melakukan pendakian, mereka tidak pernah tahu apa yang akan mereka temukan. Salah satu misi mereka adalah untuk menyelamatkan lapisan es Greenland yang semakin hari semakin mencair akibat pemanasan global. Profesi ini sangat beresiko bagi para penelusur gua bawah tanah karena bisa saja suatu saat mereka terkena lelehan es yang mencair. Ditambah tekanan di dalam glacier yang disebabkan oleh perubahan musim. Lihat keindahan Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Siapapun akan tertarik untuk datang ke sana. Begitu juga dengan fotografer asal Belanda ini, Hans van der Horst. Dalam setiap mengambil gambar, Hans harus menempuh resiko yang membahayakan jiwanya. Salah satunya saat dia mengambil gambar Grand Canyon ini. Peralatan fotografer yang ia bawa, ia letakkan di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang bebatuan. Cara ini ia lakukan untuk menahan beban tubuh dan menyeimbangkan peralatan yang dibawanya. Dan lebih menakjubkan, Hans mampu meloncat dari satu batu ke batu yang lain tanpa menggunakan alat pengaman sama sekali. Semua itu ia lakukan demi misinya mendapatkan komposisi gambar yang sempurna. Pekerjaannya sebagai fotografer di tempat-tempat ekstrim memang mengancam jiwanya. Bisa saja di saat ia mengambil gambar, dirinya terpeleset atau terjatuh dari ketinggian. Disebut-sebut sebagai penjelajah dunia terhebat. Catatan penjelajahannya ke seluruh dunia hingga kini belum tertandingi. Bayangkan saja, selama 40 tahun lamanya pria Inggris ini telah melakukan ekspedisi pencetak rekor dengan mengarungi sungai, melintasi gurun, dan pergi ke kutub. Bahkan di usianya ke-69 tahun, Renault masih melakukan ekspedisi melintasi Antartika. Ekspedisi ini merupakan salah satu perjalanan terdingin di bumi. Di tahun 2007 lalu, Renault pernah mengalami vertigo hebat saat ia sedang mendaki Gunung Eiger di Swiss. Kejadian ini membuatnya hampir menyerah, ketakutan, dan nyaris merenggut nyawanya. Hanya itu, saat melakukan ekspedisi menyeberangi Antartika, ia harus kehilangan sepertiga bagian jari kirinya akibat radang dingin yang dideritanya. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Luar biasa, julukan ini sangat pas ditujukan kepada seorang fotografer bernama Amos Nicol. Karena begitu mencintai dunia air, khususnya perairan lepas, Amos tidak ingin meninggalkan momen-momen penting yang terjadi di dalam air. Salah satunya adalah saat dirinya mengabadikan gambar di lepas pantai Meksiko. Tanpa perasaan takut, Amos mengambil gambar seekor ikan hiu dengan radius sangat dekat. Ia menunggu momen hiu ini untuk memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, dan Amos berhasil mendapatkan gambar tersebut. Amos sendiri dikenal sebagai seorang fotografer pemberani dalam mengambil sebuah gambar. Sebuah gunung berapi akan meletus, sebagian besar orang akan mengungsi ke tempat aman. Saat gunung meletus dan mengeluarkan lava panas, disitulah Charles berada. Pria asal Prancis ini memang dikenal sebagai peneliti lava. Dengan menggunakan pakaian pelindung panas berteknologi canggih, Charles pun harus berjuang melawan untuk dapat mengambil sampel lava dari gunung Etna di Sisilia yang memiliki suhu 1000 derajat Celcius.
Dalam melakukan penelitiannya ini, Charles mengaku tidak merasa takut. Semua ini ia lakukan demi mewujudkan misinya, yaitu untuk lebih memahami perubahan komposisi kimia gunung berapi, sekaligus menginformasikan kepada penduduk yang tinggal di dekat pegunungan dampak dari lava panas tersebut. Usianya telah menginjak 77 tahun, tetapi jangan pernah meragukan kehebatan Sylvia Early saat ditanya mengenai kelautan. Wanita kelahiran Gibstown, New Jersey, Amerika Serikat ini adalah ahli kelautan legendaris. Hingga kini, ia masih melakukan ekspedisi kelautan. Sylvia adalah oceanographer, penjajah lautan, penulis, dan juga dosen. Majalah Time menyebut Sylvia sebagai penyelamat pertama untuk planet. Sylvia telah memimpin lebih dari 60 ekspedisi di seluruh dunia dan telah mempunyai jam selam lebih dari 7.000 jam. Dalam pekerjaannya, Sylvia melakukan ekspedisi penuh resiko. Seringkali ia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, seperti saat ia melakukan penyelaman di kedalaman lautan selama 2,5 jam dan harus terlepas dari kapal utama yang membawanya. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe. Memiliki tubuh mungil tak menghalangi Junko Tabe untuk dapat mendaki gunung-gunung tertinggi di dunia. Menurut Junko, mendaki gunung adalah salah satu proses untuk menikmati alam. Rasa cintanya pada gunung membuat Junko terpilih sebagai 15 perempuan dari ratusan pelamar untuk dapat mendaki puncak tertinggi dunia, Everest, pada tahun 1975. Salah satu resiko besar pernah ia hadapi saat sedang melakukan ekspedisi Everest. Di ketinggian 6.300 meter, tiba-tiba saja kemah yang ditempati Junko terkena longsoran salju. Hal ini sempat membuat Junko kehilangan kesadaran selama 6 menit karena tertimbun salju. Meski nyaris kehilangan nyawa, Junko tetap melanjutkan pendakian. Di usianya yang telah lanjut, ibu dua anak ini tetap melanjutkan kecintaannya pada alam dan gunung. Dia berusaha agar gunung-gunung tersebut tetap terjaga. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. Pemirsa, itulah 7 profesi penantang maut versi On The Spot. My universe will never be the same.